Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jika kita sejenak merenung, apa saja yang sedang Tuhan percayakan kepada kita? Keluarga, jabatan dalam pekerjaan, harta, peran, dan jabatan dalam pelayanan, misalnya pendeta, majelis, pengurus, atau lainnya. Dalam semua itu kita sebagai hamba-hamba Kristus yang telah dipercayakan rahasia Allah. Apakah kita kemudian telah menjadi pelayan yang dapat dipercaya? Jangan sampai kita menyia-nyiakan atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah dipercayakan, karena kepercayaan itu dapat hilang dan tidak selalu ada kesempatan kedua. Rasul Paulus dipercaya Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia menghadapi aniaya, tekanan, dan penderitaan yang begitu hebat. Ia tidak pernah kecewa, tawar hati, apalagi sampai menyerah dalam pelayanan. Ia tetap setia dan taat mengerjakan panggilannya. Bagi Paulus adalah suatu kehormatan bila ia beroleh kepercayaan dari Tuhan mewartakan Injil. Katanya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, 2 Korintus 4 ayat 1. Paulus juga berusaha agar hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga melalui hidupnya orang-orang dapat melihat bahwa ia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah. Kita orang-orang Kristen zaman now juga dipercaya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita Injil. Namun tidak semua layak dan bisa dipercaya menjadi pemberita Injil karena hidupnya masih setali tiga uang atau sama dengan orang-orang dunia. Syarat utama menjadi orang kepercayaan Tuhan bukan intelijensi, kekayaan, atau jabatan, tetapi bagaimana ia menjaga hidupnya kudus dan benar sesuai firman. Relasi dan keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus letak kekuatannya. Ketahanan kita tetap menjaga hidup kudus dan benar di tengah-tengah dunia yang jahat, menjadi penyataan dan pembuktian bahwa kita dapat dipercaya. Sebuah kepercayaan itu sangat berharga, maka harus dikerjakan dengan kesetiaan dan tanggung jawab penuh agar kita didapati sebagai orang-orang kepercayaan yang dapat dipercaya. Seperti Tuhan percayakan para nabi untuk menyampaikan isi hatinya kepada umat, dan seperti Tuhan percayakan para rasul untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua bangsa, demikian juga kita orang percaya diberikan kepercayaan yang sama. Karena itu mari kita berupaya untuk menunjukkan bahwa kita ternyata orang-orang yang dapat dipercaya dengan mengerjakannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Agar Tuhan berkata kepada kita seperti kata Tuhan itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23. Mari kita menjaga firman dalam hati dan hidup kita. Jangan sama seperti orang-orang dunia menyikapi dan meresponi keadaan hidup. Kita harus kuat dan tetap memandang Yesus untuk benar-benar memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Agar tugas yang dipercayakan kepada kita kerjakan dengan setia dan bertanggung jawab di dalam Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak tawar hati dan menolak segala bentuk kompromi terhadap dunia, agar kita dipandang sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan yang dapat dipercayai. Roh Kudus menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang gak layak, tapi Tuhan layakkan dan Tuhan percayakan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami sia-siakan. Kami gak tanggung jawab, kami gak setia, kami bahkan seringkali teralihkan oleh banyak hal yang menurut kami lebih penting, yaitu hal-hal dunia. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau bertobat. Kami mau mengerti dan juga memahami bahwa kami adalah orang-orang kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan rahasia Allah. Karena itu Tuhan, kami mau didapati menjadi orang-orang kepercayaan yang benar-benar dapat dipercayai oleh Tuhan. Tolong kami Bapa menjaga hati, menjaga hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun hidup kami Bapa, pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.